Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Anissa dengan NPM 2008015 akan menampilkan hasil makalah saya tentang dasar-dasar filsafat. 1. Pengertian filsafat. Filsafat adalah dasar ilmu. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Kebenaran tersebut meliputi metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Filsafat menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada. Kita harus belajar filsafat karena dengan belajar filsafat, kita akan mempunyai banyak ilmu pengetahuan, membuka cakrawala pemikiran dan pendidikan. Dengan belajar filsafat, kita akan lebih tanggap terhadap lingkungan, lebih sadar terhadap hak dan kewajiban, akan terhindar dari kelicikan, manusia akan lebih mandiri dalam berpikir. Dengan belajar filsafat akan menjadikan kita sebagai manusia serata, bisa mendidik dan memandang luas. Dengan belajar filsafat membuat manusia lebih bijaksana serta memiliki sifat objektif terhadap dunia. Posisi filsafat jika dikaitkan dengan ilmu mendidik seorang anak untuk menguasai sastra Indonesia. Bermunculan sejak abad ke-5 Masehi, filsafat telah menunjukkan supremasinya dalam pentas pemikiran dan keilmuan. Dunia sebagai ibu ilmu atau the mother of science. Sebagai ibu, filsafat telah menunjuk diri sebagai kekuatan yang mengandung benih-benih pemikiran keilmuan, melahirkan, menyusui bayi ilmu dan terus membina perkembangan ilmu menjadi cabang dan ranting-ranting keilmuan, serta mendewasakan ilmu sebagai ilmu yang otonom dan mandiri. 1. Filsafat sebagai ilmu yang mengandung benih-benih pemikiran keilmuan. Mengandaikan bahwa filsafat sebagai ilmu berpikir selalu mengembangkan gagasan-gagasannya, baik dalam alam kesadaran kritis atau rasio, maupun dalam pengalaman nyata atau mencerminkan permasalahan lingkungan, baik yang menyenangkan maupun yang mencemaskan. Pemikiran-pemikiran tersebut tidak dibiarkan terlena tanpa arah, tetapi memelihara dan membina di dalam kandungannya menjadi benih-benih pemikiran keilmuan. Filsafat terus membina benih-benih pemikiran itu menjadi bayi keilmuan yang matang dan siap diluncurkan atau dilahirkan dalam dunia keilmuan secara nyata. 2. Sebagai ibu yang melahirkan bayi-bayi ilmu, filsafat membidani sendiri proses kelahiran bayi ilmu dari kandungannya, sehingga membentuk cabang-cabang dari ranting keilmuan yang baru bersifat khusus. Filsafat dalam hal ini tidak ingin mati dengan fosil-fosil pemikiran yang hanya bersifat hantu khayalan. Filsafat berusaha membedah dan melahirkan atau meluncurkan dalam kesegaran pemikiran keilmuan yang mempengaruhi sejarah keilmuan dan menyumbang bagi tugas kebudayaan. Filsafat memiliki hubungan batiniah dengan ilmu sebagai hubungan ibu kandung dan anak kandung yang sah dan sebuah tanah air manusia sebagai makhluk berpikir atau Homo sapiens. 3. Sebagai ibu kandung yang menyusui ilmu, filsafat memberikan gizi pemikiran dalam berbagai proses diskursus dan ujian-ujian kritis dengan cara melakukan kritik, koreksi, dan penyempurnaan yang membangun dan menumbuhkan taraf kematangannya sebagai ilmu atau cabang dan ranting keilmuan yang mandiri. Filsafat tidak akan memperlakukan ilmu sebagai budak penguasa filsafat, tetapi mendorong proses pertumbuhan dan perkembangan ilmu secara otonom. Filsafat berusaha membangun diskursus-diskursus keilmuan, membuka dan membentangkan penemuan-penemuannya dalam bentuk ilmu baru untuk diuji, baik dalam proses uji logis atau pola penalaran, uji material atau pola pemikiran, serta uji metode guna verifikasi dan validasi
keilmuan secara kritis dan terbuka. Bahkan, filsafat berperan pula sebagai ibu menyusui, mengasuh, mengasah pertumbuhan serta ketajaman ilmu dalam sebuah proses komunikasi antara ilmu dan lintas ilmu. Melalui itu, ilmu atau kegiatan keilmuan dapat bertumbuh dan berkembang secara sehat, sehingga terhindar dari bahaya sesat pikir, keliru pikir, dan salah pikir. Sebagai ibu yang mendewasakan ilmu, filsafat tidak akan pernah mengikat atau membelenggu ilmu di dalam pagarnya. Filsafat terus mendorong kemandirian ilmu-ilmu, sehingga ilmu-ilmu mampu mengembangkan pemikiran serta metode-metode yang khas dalam pencaturan keilmuan secara global. Filsafat pula yang terus berperan membidani kelahiran benih-benih pemikiran, pengetahuan, dan keilmuan untuk kepentingan praktis, baik dalam bentuk teknologi, industri, demi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, maupun upaya klinis dalam penanggulangannya dalam dampak negatif pembangunan. 3. Perbedaan antara pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Dalam pengetahuan biasa, informasi tentang suatu fakta jarang disertai penjelasan tentang mengapa dan bagaimana. Sedangkan dalam pengetahuan ilmiah disampaikan uraian dengan sistematis, juga dapat dikontrol dengan sejumlah fakta, sehingga dapat dilakukan pengorganisasian dalam pengklasifikasian berdasarkan prinsip-prinsip atau dalil-dalil yang berlaku. 2. Pengetahuan ilmiah menekankan pada ciri sistematik, sedangkan pengetahuan biasa tidak memberikan penjelasan atau eksplanasi yang sistematis dan berbagai fakta yang terjalin, serta cara pengumpulan data bersifat subjektif. 3. Pengetahuan ilmiah menjadikan konflik sebagai pendorong untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ilmiah berusaha untuk mencari, introduksi pola-pola eksplanasi sistematik sejumlah fakta untuk mempertegas aturan-aturan dengan menunjukkan hubungan logis dari proposisi yang satu dengan lainnya. 4. Kebenaran yang diakui oleh pengetahuan biasa bersifat tetap, sedangkan kebenaran dalam pengetahuan ilmiah selalu diusik oleh pengujian kritis. 5. Istilah dalam pengetahuan biasa selalu mengandung pengertian ganda dan samar-samar, sedangkan pengetahuan ilmiah merupakan konsep-konsep yang tajam yang harus dapat diverifikasi secara empirik. 6. Pengetahuan ilmiah didasarkan pada metode ilmiah. Dalam ilmu pengetahuan alam atau sains, metode yang dipergunakan adalah metode pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Sedangkan ilmu sosial dan budaya juga menggunakan metode pengamatan, wawancara, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Dalam pengetahuan biasa, cara mendapatkan pengetahuan hanya melalui pengamatan dan panca indera. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai dasar-dasar filsafat. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.